Hai semua, and welcome to BTS Behind the Sports Car. Ini sebuah program yang akan membahas semuanya tentang dunia otomotif. Abis ini kita akan chit-chat dengan pemilik sports car di Indonesia. Tapi sebelum itu, let's review this beautiful car behind me. Ada yang tahu nggak ini mobilnya apa? Fun fact, Paul Walker pun dulu punya this type of car and it was used in Fast and Furious. Jadi bisa dibilang ini cukup celebrity car ya. It's been used in Hollywood. Let's have a closer look. Beautiful. It's a perfect mix of classic and sporty. Dan pasti pecinta mobil di luar sana, mau cowok atau mau cewek pun, you're gonna love this car. It's so beautiful. Cakep kan? Nah ini sih udah dimodif, tapi kalau kita mau masuk ke dalam. Nah guys, so ini sudah interior mobilnya, cukup klasik kan di depan. Tapi lucunya, walaupun ini punya dua seat di belakang tuh, this only fits 2 people actually. Like a regular sports car, these two can hold passengers, tapi di belakang kayaknya terlalu sempit. Mungkin buat bagasi atau tas. And jok bagian depan sudah model bucket untuk mendukung gaya berkendara. So it's very cool on the road, very smooth, very slick. Cool. Now let's open the engine, shall we? This is everyone's favorite part. Nah, and guys, that is the magic button. Let's go over to the front of the car. Dan aku juga lupa bilang ya, this car has a special nickname yaitu Samurai of Japan. Because ini mobil asal Jepang kan, and everyone knows Japan is known for their super high quality cars. Come. Let's talk about the machine now, all of the technical good stuff. This is quite a special machine karena dia punya 6 cylinders with a capacity of 2.6 liters ya, cukup banyak, and it has 300 horsepower on engine. Performa Nissan Skyline GT-R R34 ini didukung dengan transmisi manual 6-speed dari G-Track. And if we talk about the tires over here, karena semua wheels kepake, ini disebutnya all-wheel drive. What a beauty, right? Who loves this car as much as I do? Nah, kalau kalian pengen tahu sedikit lebih dalam tentang mobil ini, kita langsung aja ngobrol sama Lucas Winanda. Stay tuned! Halo, masih bersama kami di BTS Behind the Sports Car. I'm Karen, your host, dan kali ini kita joined by a very special guest. Nah, nama dia udah cukup terkenal ya di dunia otomotif. Dia udah sering banget menghandle mobil-mobil, especially sports cars. Ini dia, Lucas Winanda. Ya, halo. Halo Lucas, apa kabar? Baik. Oke. Nah, aku mau langsung aja tanya. Tadi kita mereview this car behind us kan? Ya. And I wanna ask you, apa aja yang sudah dimodif? Oke, jadi ya ini tadi Nissan GT-R R34. Ya. Walaupun mobilnya udah unik, tetap kita modifikasi biar nggak sama-sama banget sama yang lain. Iya dong, ya kan? harus unik ya? Iya. Ya dari eksterior yang udah saya ganti itu adalah kap mesin dengan bahan yang carbon fiber supaya jauh lebih ringan. Oke. Terus tadi waktu Karen lihat, fendernya juga udah berubah, menyesuaikan velg sama bannya, wheelsnya udah kita ganti juga. Terus exhaust system juga kita ganti biar suaranya makin enak. Hampir semuanya ya udah diganti? Lumayan ya? Iya. Head to toe? Terus ya rem terutama juga udah kita upgrade, penting banget. Oke. Jadi remnya udah jauh lebih besar dari yang standarnya, supaya kalau lagi kenceng tahu-tahu ada lubang di jalan kaget ngerem Aman. Ini Gitu. sudah jadi supercar ya, bisa dibilang? Ya, supercarnya mobil Jepang lah. Mobil Jepang, Iya. but good quality ya? Ya, harus dong. Sebelum diganti ke carbon fiber, bahannya apa emang? Dia aslinya metal. Metal, oke. Nah, kalau Tapi mobil berat balap, ya? iya kalau mobil balap itu atau yang suka kita pakai racing lah, itu cenderung kebanyakan digantinya ke carbon fiber. Bagian-bagian bodinya kita ganti ke carbon fiber. Dan tadi lucu aku lihat ada 4 seats kan, cuman essentially cuman bisa pakai 2. Ya. Gimana sih? Joknya cuma 2. Joknya cuma 2. Yang depan pintunya cuma 2, jok belakangnya cuma buat formalitas saja. Formalitas. Iya. So buat bagasi ya? Iya. Buat antar anak sekolah bisa. Bisa? Keren sekali datang ke sekolah naik Nissan. Wow, super cool. Oke, anything else yang you wanna tell us about the car? Selain itu juga mesinnya sendiri udah kita upgrade. Kan tadi Karen lihat waktu
bawain 300 horsepower ya. Ya. Ini mesinnya sekarang udah jadi 500 horsepower. Oh wow, hampir double. Iya, hampir double. Wow. Karena ya orang hobi mobil ya kayaknya kalau nggak di-upgrade, nggak sayang ya, diutak-atik gitu kayaknya rasanya nggak afdol gitu, kurang. Kayak anak sendiri ya, Iya, disayangi banget kayaknya. Iya bener. Udah punya mobil ini berapa lama? Udah hampir 7 tahun. Wow. Iya. Oke. Iya. Keren sekali. Dan sering dipakai? Jarang. Jarang? Jarang. Padahal udah dimodif semuanya itu. Ya lebih senang kayak mobil buat weekend aja, habis dimodif terus diliatin kayak gini Special ya. occasions. Diliatin gitu yang lama, terus di starter, matiin, liatin lagi, udah. Kalau orang yang hobinya mobil kayak gitu ya guys, diliatin, disayangin. Keren. Oke. Kalau gitu kita langsung aja nanya tentang Mas Lukas sendiri ya. Iya, iya. Oke, so pasti kalian mungkin udah tahu tentang Engine Plus. Tapi buat yang belum tahu apa itu Engine Plus, can you tell us a little bit? Ya, jadi Engine Plus itu bengkel modifikasi. Oke. Ya motorsport workshop sih, gampangnya kita bilang bengkel modifikasi dan restorasi mobil klasik. Jadi kita di sini tuh banyak ngerjain mobil-mobil yang pengen di-upgrade performance-nya. Oke. Seperti mobil yang di belakang saya ini GT-R R34 ya kan, kita upgrade lagi performance-nya. Kita pengen apa aja, kencengin mesinnya bisa, ringanin bodinya bisa, ya kan? Kan kalau ngeringanin body, improve handlingnya, upgrade remnya, brakes-nya ya. Ya hampir seperti itu sih. Dan kalian terima mobil apapun? Kita kebanyakan ya mobil Eropa dan mobil-mobil Jepang kita kerjain. Guys, banyak banget ya mobil-mobil di sini. Keren sekali. Kita juga melakukan itu sih, desain dan pengembangan untuk parts-parts kita sendiri. Jadi nggak semua spare part aftermarket yang ada itu bisa langsung diaplikasi ke mobil-mobil di Indonesia atau ke mobil-mobil Jepang. Karena mungkin sebagian spare part didesain untuk di mobil setir kiri di Amerika, teman kita pasang di setir kanan. Nah itu kita banyak develop parts-parts itu atau kita modifikasi supaya bisa masuk ke mobil-mobil yang sedang kita modifikasi. Terus kalau orang mau modif mobil, mereka datang ke sini, itu langsung konsultasi atau gimana? Atau ada menu modif gitu? Ya, nggak ada menu modif sih, cuma di sini kita kebanyakan lebih dari teman-teman aja, ya kan? Komunitas ya? Dari komunitas aja, dari teman-teman datang ngobrol, ya kan? Begitu kita tahu nih arahnya mau ke kemana, baru sama-sama kita list down nih kebutuhan kita apa aja. Oke, interesting, menarik kan guys? And I wanna ask, how did this all start? Awal punya ide bengkel Engine Plus ini gimana sih? Ya. Engine Plus. Engine Plus, namanya udah keren ya. Ya jadi dulu awalnya dari komunitas teman-teman aja nih. Ya. Kita pengen ikut event balap yang drag race lah di Sentul Sirkuit. Drag race, oh. Iya, jadi adu cepat 402 meter. Oh. Gitu, karena dari teman-teman tersebut kita mikir nih, waduh kayaknya masih ada tempat nih. Iya kan? Camp ya? Iya, masih ada tempat nih buat kita modifikasi mobil. Ya udah akhirnya kita bikin tempat terus kita kasih nama Engine Plus. Engine Plus. Jadi, that's how it happens. Iya, dari cuman teman-teman aja. Soalnya iseng-iseng ya? Ya, jadi bisnis. Sampai sekarang juga masih teman-teman aja sih. Wow. Iseng-iseng. What a dream ya, hobi yang jadi kerjaan. Iya, betul. Keren banget sih. And okay, I think this is a typical question for car lovers. Mobil pertamanya Mas Lukas apa? Mobil pertama saya yang saya mulai modif-modif bersama teman-teman Engine Plus itu dulu ada Mitsubishi Evolution sama Honda Civic Estilo yang lebih dikenalnya dulu ada julukan namanya Casper. Ah, that was your first car? Ya, Keren mobil balap pertama Engine Plus lah gitu yang kita modifikasi sama-sama. Oh, so bisa dibilang dari kecil emang udah pecinta mobil? Oh, kalau modifikasi mobil kayaknya dari masih SD, masih di sekolah dasar. Masih cukup kecil sih. Iya, saya lebih baik baca buku mesin daripada buku pelajaran. Ya? Wow, emang passion, hobi nggak bohong ya? Iya. Keren sekali. Dan ini fakta yang cukup menarik ya guys buat penonton-penonton. Selain emang suka modif mobil, Mas Lukas juga dulunya pembalap. Apakah benar? Iya. Wow, terus compete di mana saja? Jadi dulu itu selain kita balap drag race, kita juga saya pribadi mulai iseng-iseng melakukan yang namanya sirkuit racing gitu. Di Sentul? Ya, di Sentul Sirkuit. Dimulai dari situ sih.
Wow. Dan sekarang ke Mandalika kan? Ya, sekarang juga udah sampai ke Mandalika sirkuit juga. Ya kerennya Indonesia udah punya 2 sirkuit kan sekarang? Ya, betul. Yang bisa dipakai. Mandalika yang terbaru keren sekali. Yes. Aku dulu nonton ya MotoGP di situ. Good, it's really cool ya. Good quality, space-nya bagus, keren sekali. And mobil pertama yang dipakai buat balap tipe apa? Waktu itu balap pertama yaitu Mitsubishi Evolution, engine test pertama balap Mitsubishi Evolution. Habis dimodif atau sebelum? Habis dimodif. Baru bisa dipakai ya? Iya. Nah itu juga pertanyaan yang menarik sih, apakah semua mobil yang dimodif bisa dipakai buat balap? Like can all cars become a racing car? Harus tepat sih milihnya. Ya. Jadi kita tuh nggak bisa kayak belanja di mall, jalan ke mall, terus milih sepatu, nah, itu terus dia, kan? sepatu lari kita buat acara kondangan atau sebaliknya gitu ya? Atau sebaliknya. Kondangan, sepatu kondangan kita pilih buat sepatu lari. Nah Yeah. itu kita harus tepat sih. Oke. Kalau mobil apapun bisa dimodifikasi, tergantung arah modifikasinya dan konsepnya. Misalnya kita lagi mau bikin konsep luxury atau VIP, ya kan? Ya itu bisa, kita harus beli mobil yang cocok untuk itu, ya kan? Tapi kalau misalnya kita lagi pengen modifikasi lebih ngarah untuk sirkuit atau mungkin buat mobil weekend yang bisa dipakai seperti mobil balap, ya kita harus pilih mobilnya ya yang cocok. Ya ke arah mobil sports car gitu. Jadi ya harus dipilih yang tepat. Oke, jadi jawabannya nggak semua mobil bisa jadi mobil balap ya guys, harus yang tepat. Iya, betul. What are good brands yang bisa? Sebenarnya kalau brand itu unik ya. Jadi kalau misalnya kita bicara mulai dari budget dan misalnya engine capacity sama-sama 2 liter. Ya kita lihat aja katalognya nih. Oh dari mobil 2 liter tersebut yang terbaru, dari brand-brand tersebut, mana sih yang horsepower-nya lagi paling besar? Ya. Mana sih yang handlingnya lagi paling bagus? Saya rasa kita bisa milih mobil start dari situ. Yes, very specific ya. Enggak. Ngerti kok. Of lihat course. dulu katalognya, lihat dulu brosurnya ya kan, baru mulai pilih. Ya, of course. Jangan langsung aja beli mobil kan. Ya kalaupun salah pilih juga, kalaupun salah pilih dengan waktu yang lebih banyak bisa juga. Waktu ya kan. Benar sekali. Bisa aja, cuman mesti ya dilihat benar-benar deh kebutuhannya seperti apa gitu. Oke. Dan tadi kita sempat bahas kan, Mas Lukas juga ikut The Porsche Sprint Challenge di Mandalika. Yes. Itu gimana sih pengalamannya? Wah itu pengalaman luar biasa sih. Seru? Seru. Karena waktu itu ke Mandalika sirkuitnya baru. Ini tahun berapa? Baru tahun lalu. Baru tahun lalu? Iya, baru tahun lalu. Waktu itu mulainya di Desember 2023. Iya kan, baru kelar di 2024. Itu sirkuitnya baru. Kita semua juga baru kenalan sama sirkuit itu. Terus eventnya juga baru di Indonesia, Porsche Sprint Challenge. Ya. Gitu. Apapun yang baru kayaknya super menarik ya. Kayaknya, wah beda harus banget. Coba. Nah sebelum dari Porsche Sprint Challenge kan waktu itu saya ikut kejuaraan di Sentul. Ya bedanya waktu di Sentul kita kan lebih ke one make race, waktu itu Honda. Kalau ini kan one make race Porsche gitu kan. Jadi di Mandalika ini CEO-nya, event organizer-nya bawa pembalap luar negerinya juga, yang jagoannya Porsche. Oh wow. Iya kan? So, sempet takut nggak ngerasa minder? Justru kita habis balapan di Sentul, terus kita nyobain di Mandalika, lagi berusaha banget supaya kenceng kan? Iya. Ya, ada berasa juga, wah kayaknya gue jago nih. Oh ya? Iya kan? Wah kayaknya bisa nih di Mandalika nih, ya kan? Begitu bulenya nyobain mobil kita, memang pembalap Porsche-nya langsung gitu kan. Beda. Biar gimana kita juga baru naik Porsche baru itu kan, pemula juga. Di sirkuit itu lagi baru. Jauh lebih kenceng lagi. Langsung confidence-nya, ternyata belum. Ya, langsung langsung penasaran sih, tapi hebatnya begitu kita gap-nya beda jauh, ya kan? Ini coach-nya yang pembalapnya tersebut sebagai coach kita juga malah ngajarin. Buka datanya, ngajarin kita nikungnya di mana, ngeremnya di mana, gimana supaya bisa nyelesain sirkuit lebih cepat. Langsung mereka ajarin semua sih. Terus lihat video ilmu dari coach langsung iya, langsung dapat ilmu. Wow, di situ berapa hari? Waktu itu ngajarin kita itu sekitar 4 hari. Jadi selama event balap dia selalu ngedampingin. Cukup serius ya, kayak short lumayan course. Serius. Wow, dan tahun ini ada lagi? Ada dong. Ada dong. Bulan apa? Kemungkinan Porsche itu nanti bulan Agustus.
Bentar ya, lagi dong. Kayaknya Agustus. Panas ya di Lombok, Mandalika bulan Agustus. Iya, nggak apa-apa lah. Kayaknya kalau sayang mobil emang panas itu not a factor ya, nggak apa-apa. Iya. Kayaknya sangat pecinta Porsche ya. Di sini juga aku lihat banyak-banyak mobil Porsche. Apa kelebihannya Porsche? Wah, kalau Porsche itu kelebihannya menurut saya yang seri 911 kayak emang lahir setengah balap sih mobil itu. Ya. Langsung enak dipakainya. Cakep, emang cakep sih dilihat. Cakep. Ya, on the road juga kayak, that's a nice car. Iya, betul. Keren sekali. Nah, selama di Engine Plus, let's talk about the modifications di sini ya. Modifikasi yang paling susah apa? Waduh, yang paling susah itu modifikasi mobil, itu modifikasi yang mobil club sport kita bilangnya. Club sport? Iya, jadi kalau kita bikin mobil benar-benar untuk balap, ya. Itu kita hanya memikirkan benar-benar gimana mobil itu bisa kencang, bisa bertanding di balap, disertai dengan safety-nya. Tapi kalau club sport, seperti kebanyakan mobil di Engine Plus, itu mobil yang harus bisa dipakai harian, buat weekend. Challenging, ya. Tapi begitu ketemu mobil balap, nggak kalah-kalah banget. Oke. Wah, itu rada-rada mabok dan sakit kepala. Gimana dong modif mobil kayak gitu? Jadi kalau mobil balap yang paling utama syaratnya harus ringan. Ya. Seperti saya balapan pakai Porsche, itu nggak ada AC. Ya. Karena mesin AC itu cukup berat. Nggak iya. percaya, lihat outdoor AC rumah gede kan ya? Iya. Mobil sih jauh lebih ringan sih. Iya. Nah itu sistem AC tapi ada bobotnya. Nah sedangkan mobil harian nggak mungkin kita copot AC-nya. Nah bobot itu berat, itu sangat mempengaruhi handling mobil. Oh gitu ya? I never thought of that. Kalau kamu disuruh balap lari, suruh sambil bawa outdoor AC, bisa menang nggak? sama yang nggak bawa outdoor. Baru 1 menit udah selesai. Gitu kan. Tapi di sini kita mesti bisa bikin seimbang gitu loh. AC-nya tetap ada, dan kenyamanannya tetap ada. Cuman begitu mereka pakai weekend di sirkuit, itu mobilnya tetap ringan. Bisa bersaing sama mobil balap, nggak jauh-jauh banget gitu kalahnya. Susah ya itu. Itu yang paling susah. Padahal bobotnya udah pasti jauh lebih berat. Iya. Gitu kan. Terus bahan bakarnya juga udah beda gitu. Jadi menurut saya yang paling susah ya bikin-bikin mobil-mobil kayak gitu. Tapi sebaliknya what's the most popular request? Kayak kalau ya orang datang ke sini yang paling sering dimintain apa? Kencang, murah, bagus, cepet. Semua itu aja? Nggak ada yang kayak gitu. Oke, direct banget ya, to the point. Oke, terus? Ya yang paling populer, paling pertama sih sebenarnya upgrade engine. Ya, oke. Mereka minta naikin horsepower. Ya. Udah, engine, and then suspension, sama sedikit body sih. Kebanyakan semua rata-rata mulai dari standard situ. Ya? Iya. Ya, buat yang mulai-mulai modifikasi, baru terjun. Iya. Dan ini pertanyaan menarik nih, kalau berani jawab. Biaya termahal untuk modifikasi satu mobil? Biaya termahal modifikasi mobil itu, istri nonton nggak ya kira-kira? Aman lah, kita beli. Ya susah bilang ya, modifikasi mobil itu terlalu relatif sih. Ini jawaban yang pinter nih, jawaban politis ya. Iya, itu relatif, beda-beda, nggak bisa disebutin. Kira-kira kalau istri ngasih terus nih, udah lu modif mobil aja, uang sekolah anak kita pindahin ke mobil. Waduh. Terus uang sayur kita pindahin ke mobil, masih Mimpi kadang-kadang sekali. masih kurang. Tetap ya, segitulah mobil nomor 1. mobil. Asik sekali. Nah, biasanya pakai mobil yang pernah menang di kompetisi atau balap, kalau dijual lagi itu harganya bisa naik nggak di pasar? Bisa banget. Pasti. Tapi tergantung gini loh, kita nggak bisa mengeneralisasi semua mobil yang dipakai balap, juara, udahannya langsung harganya naik. Itu tergantung dari jenis mobilnya, kompetisinya seperti apa. Kalau kita lihat seperti balapan Bathurst di Australia, ini dulu tahun 90-an, ada satu mobil yang sangat terkenal, sampai harganya sekarang cukup bagus dan cukup legend. Itu adalah Nissan Skyline GT-R R32. Oh, ya. Ini adalah R34. Ya, saudaranya dia ya? Iya, saudaranya. Kakaknya. Kakak yang lebih keren. Iya, nah itu harganya juga tetap bagus. Gitu. So itu contoh harga yang naik ya? Itu contoh, kita nggak bisa bilang semuanya
habis balap pasti naik, yang turun pun juga banyak, yang babak belur juga banyak gitu kan. Mungkin tergantung siapa yang pakai dulu kan? Ya tergantung siapa yang pakai, tergantung prestasinya, historinya seperti apa, dan kenyataannya di dunianya mobilnya itu enak dipakai nggak, mudah dimodifikasi atau enggak gitu. Kalau mobil balapnya terlalu prototipe banget, nggak bisa diaplikasi di mobil teman-teman atau harian ini untuk ngejar kayak mobil balapnya juga agak susah. Percuma kan? Iya, Ya paling dipajang aja. Iya, kalau kayak R32 itu dimodifikasi sedikit, di-upgrade, emang mobil versi hariannya itu sendiri udah enak banget, makanya harganya juga tetap bagus gitu. Oke, menarik ya? Ya ada yang naik, ada yang turun. Oke, awesome. Ya. Tapi modifikasi mobil di Indonesia sebenarnya legal nggak? Tergantung. Iya. Oke, tergantung kalau apa? Masih kita sesuai kayak apa ya, saya bicaranya mungkin penggantian ada lampu. Protokol gitu iya. Ya? Saya nggak pernah lihat ada benar-benar peraturan kayak dilarang mengganti velg, ban gitu, nggak ada sih. Jadi saya rasa selama kita modifikasinya lampu depan masih ada, standar-standar keselamatan yang ada masih tetap dipakai, saya rasa semua legal-legal aja ya. Lampu depan harus ada, nggak boleh mati gitu kan. Lampu rem semua harus berfungsi gitu kan. Terus knalpot harus tetap ada. Nah itu saya yakin nggak ada masalah. Iya sih. Tapi kan kalau tentang horsepower ada speed limit di jalan, kita tetap harus follow peraturan itu kan. Ya kalau horsepowernya besar, tenaganya gede, yang penting sabar-sabar aja. Pasti pengen banget ngegas iya kan? Begitu ngegas, full potential. Lihat tulisannya maksimum 120, ya 120 udah angkat gas. Iya kan, pasti gatel kan? Iya, betul. Mas Lukas, dengar-dengar Engine Plus ini mau ada kolaborasi dengan Radical Motorsport ya? Iya dong. Boleh bocor sedikit, what is the collaboration about? Jadi Engine Plus Motorsports ini kan akan gabung dengan Radical Family. Kita akan menjadi technical partnernya mereka. Juga Engine Plus nanti akan turun balap juga di Radical Motorsports. Wow, seru sekali. Nah ini yang saya suka dari motorsports sih. Kita akan terus belajar mengenai Radical dan juga gimana caranya tuning mobil Radical tersebut supaya bisa mendapatkan waktu yang terbaik atau sesuai dengan gaya pembalap. Nah ini yang agak-agak rumit tuh. A new challenge ya buat kalian. Tapi pastinya seru sekali. Cannot wait. Mesti bisa komunikasi sama pembalapnya. Mobil saya remnya kurang enak, kita mesti pikir kurang apa. Buat Mas Lukas ini pengalaman baru ya? Sebenarnya kalau dunia balapnya enggak, cuma untuk mobilnya. Iya, exactly. Radical bener pengalaman baru. Keren sekali. Iya, makanya pengen banget belajar terus. Karena di dunia motorsport harus belajar terus sih. Always ya, and always evolving kan, mobilnya baru terus. Iya, harus ikut terlibat terus, harus belajar terus. And hands on banget kan? Iya. Terus apalagi kalau udah pembalap semua pasti nggak mau ngalah ya. Iya dong, kompetitifnya langsung muncul. Iya. Oke, and apa project atau event yang terdekat yang sama Radical ini? Tahun ini Radical itu akan ada event-event time attack, mungkin nanti bareng dengan acara eventnya Porsche Sprint Challenge. Terus juga tahun depan sepertinya mereka udah mulai ngadain event sendiri ya untuk balapan Radical. Wow, di Lombok, di Mandalika? Di Lombok, Mandalika. Mandalika makin maju ya? Iya. Keren sekali. Mudah-mudahan motorsport Indonesia maju terus. Kayaknya udah mulai nih, udah uptrend nih guys. Iya, harus. So, ditunggu ya cara-cara tersebut. Iya. And one more question buat kamu, tapi more personal ya. Selain apa nih? Kan, apa nih? Selama ini udah bahas mobil kan? Iya. Selain cars, Mas Lukas punya hobi apa aja? Waduh, hobi saya yang lain. Ada dong. Ada, walaupun bingung apa. Kayaknya saya cukup suka naik gunung dan menyendiri. Oh, ke alam gitu. Pernah naik gunung apa aja? Kalau di Jakarta, di Jabodetabek, Gunung Salak udah, Gunung Gede udah. Wow. Terus kalau lagi jalan-jalan ke luar negeri suka aja. Seru ya? Apanya yang Mas Lukas suka? Kayak alamnya atau challenge-nya? Saya ke Swiss ya, Titlis. Oh, I love Swiss. Naik ke atas, begitu sampai atas kayak sunyi, tenang gitu. Peaceful banget. Iya, nggak ada suara knalpot. Nggak kangen apa? Justru lagi healing. Engine Plus, kan? Healing. Iya. Nggak inget kerjaan. Nggak ada suara brum gitu kan. Sama handphonenya mati. Jarang-jarang ya? Iya, nggak ada sinyal. Nggak ada signal loh, enak juga sih. Iya. Ya, ada
therapy for a while kan. Enak Tapi banget. jangan lama-lama. Kangen juga. Mesti balik lagi, kerja lagi, cari duit. Iya dong. Balik ke tengah kota, tengah kehebohan. Iya. Nah, nggak berasa nih, kita udah di akhir acara. It was super fun talking to Mas Lucas. Kita udah ngobrol tentang Engine Plus, tentang pembalap, tentang naik gunung, segala macam ya yang kita cover di interview ini. Thank you so much. Guys, be sure to check out Engine Plus kalau mau modif mobil apapun. And see you on the next episode. Bye! Bye, thank you. Thank you.